Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak nih melihat anak-anak yang belum sunat, ya, ujung kepala Mr. P-nya itu ya merah, kemudian bengkak, ya. Nah, ini bisa terjadi juga pada orang dewasa. Kondisi ini ya bisa mengenai orang yang sudah sunat ataupun tidak disunat. Nah, inilah yang disebut dengan balanitis, ya, ataupun radang kepala Mr. P. Balanitis ini peradangan pada kepala ataupun kulup, ya, Mr. P. Kondisi ini ditandai dengan ya kepala Mr. P bisa kemerahan, bisa bengkak, bisa nyeri, bisa berbau tidak sedap, ya, nyeri dirasakan apalagi ketika buang air kecil. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, ya, jamur ataupun alergi. Baik belum disunat maupun sudah disunat, ya, ini memang sama-sama beresiko terkena, tapi memang yang belum disunat itu lebih besar. Apa saja penyebab balanitis? Nah, penyebab balanitis itu disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi jamur, ya, diabetes, fimosis, obesitas, ya, penggunaan sabun, ya, pada kepala Mr. P yang mengakibatkan akhirnya iritasi. Nah, kemudian bisa karena alergi terhadap kondom yang berbahan latex ataupun karet, ya, akibat penggunaan obat-obatan tertentu, ya, misalkan obat pencahar, ya, obat anti nyeri, dan juga ya antibiotik. Pada orang yang sering berhubungan seksual yang tidak sehat, ya, artinya gonta-ganti pasangan ataupun berhubungan seksual bukan dengan pasangannya. Nah, akibat penyakit penular seksual, ya, banyak, ya, sifilis, gonore dan sebagainya, ataupun karena kelainan kulit, ya, eksim, psoriasis. Kemudian apa saja nih gejala dari radang kepala Mr. P ataupun balanitis? Nah, yang pertama itu nyeri ketika buang air kecil. Nah, ini gejala umum yang dirasakan. Nah, kemudian yang kedua, penis rasa gatal dan juga rasa terbakar. Yang ketiga, kemerahan dan juga bengkak, ya, pada kepala Mr. P. Yang keempat, keluar cairan kekuningan dan juga biasanya baunya tidak sedap. Yang kelima, ya, kulup Mr. P itu terasa kencang. Ya, ini kondisi dimana, ya, bagi yang tidak disunat, ya, biasanya itu gembung dulu, ya, sebelum BAK, baru kemudian dia, ya, keluar airnya. Yang keenam, ya, ada bintil-bintil ataupun bintik-bintik, ya, pada kepala Mr. P. Yang ketujuh, ya, bisa muncul benjolan pada pangkal paha, ya. Nah, ini kelenjar getah bening. Nah, apa saja pengobatan dari balanitis? Nah, pengobatannya itu tergantung penyebab. Ya, kalau seandainya gara-gara bakteri, ya, diberikan antibiotik. Kalau gara-gara jamur, diberikan anti jamur. Nah, kemudian diberikan, ya, anti peradangan, misalkan ibuprofen, ya, itu bisa digunakan. Nah, untuk dosisnya bisa diminum, ya, 3 kali 1 tablet. Kemudian selain mengkonsumsi obat, ya, itu teman-teman, ya, harus melakukan beberapa hal supaya cepat sembuh. Yang pertama, ya, jangan menyabun, ya, di area Mr. P ataupun kepalanya ataupun kulitnya, ya, takutnya malah tambah iritasi. Yang kedua, ya, tetap bersihkan Mr. P tapi pakai air hangat saja, ya, jangan pakai sabun. Yang ketiga, jangan berhubungan seksual dulu, ya, sampai benar-benar sembuh. Nah, kemudian yang terakhir, kalau memang belum disunat, ya, itu memang sebaiknya disunat, ya, supaya tidak terkena penyakit ini ataupun mengurangi resiko terkena balanitis. Bagaimana pencegahan balanitis? Pencegahan perlu dilakukan, ya, supaya tidak mengalami hal ini ataupun menurunkan resiko terkena hal ini. Ya, menjaga kebersihan Mr. P, ya, bersihkan Mr. P, misalkan setelah berhubungan, sebelum berhubungan ataupun saat mandi, ya, menggunakan air. Yang kedua, misalkan alergi kondom bahan latex, gunakan kondom berbahan lain, ya, supaya tidak alergi. Ataupun, ya, tidak pakai kondom, ya, makanya berhubungan dengan pasangannya. Yang ketiga, cucilah tangan, ya, dengan air mengalir dan sabun sebelum menyentuh Mr. P. Yang keempat, penting, ya, untuk mengontrol kesehatannya, apalagi punya penyakit kronis, ya, misalkan diabetes, ya, ataupun sedang pengobatan penyakit lain. Dan yang terakhir, kalau memang obesitas, turunkan berat badan. Nah, itu tadi teman-teman, ya, balanitis ataupun peradangan kepala Mr. P. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.